pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Bantuan bahan makanan dan pakaian dari Kemensos tiba di distrik Kuyuwage, Lanijaya. Tujuh pengebom ikan di Sorong diringkus polisi. Harga telur ayam di Merauke terus melonjak naik. Bantuan makanan untuk korban kelaparan sudah di distrik Kuyuwage Kamis kemarin. Bantuan Kemensos tersebut berupa makanan siap saji sebanyak 1.000 paket, 500 paket makanan untuk anak-anak, sembako 500 paket, beras 2.800 kg, selimut, pakaian anak, pakaian wanita, dewasa, dan pakaian pria. Bantuan diangkut menggunakan 5 pesawat berbadan kecil dari ibu kota kabupaten ke distrik Kuyuwage. Tentunya rekan-rekan kita di provinsi, baik dinas sosial, bantuan juga dari Kemensos, sudah turun ke lapangan untuk membantu. Nah, itu tahapan-tahapan awal seperti itu. Khusus kami di BPBD, kami akan turun untuk mengecek ke lapangan. Kepastian di lapangan seperti apa. Karena data akurat di lapangan itu yang menjadi dasar untuk bagaimana kita memberikan bantuan. Ya. Kita harus mengkaji. Tim reaksi cepat akan turun untuk mengkaji itu. Kaji cepat, kerusakannya seperti apa, terus kerugiannya seperti apa, itu yang nanti harus dilihat. Sehingga dari dasar itu untuk bisa menjadi dasar untuk bupati, kalaupun ini meluas, maka akan mengeluarkan status. Tapi kalau tidak dan bisa diatasi, maka bantuan tetap diberikan, tetapi harus ada kajian-kajian yang komprehensif, sehingga situasi-situasi yang berulang-ulang ini, kejadian bencana embun beku ini, hujan es ini kan tiap tahun ada ini. Sebelumnya ratusan masyarakat di distrik Kuyuwage di Kabupaten Lanijaya, Papua menderita kelaparan akibat cuaca ekstrim berupa hujan es yang menyebabkan perkebunan milik warga rusak. Akibatnya 548 warga di distrik ini kelaparan, bahkan 4 orang diantaranya meninggal dunia. Distrik Kuyuwage merupakan daerah terpencil dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi udara, itu pun dengan pesawat berbadan kecil. Hendra melaporkan dari Lanijaya, Papua. Tujuh pelaku bom ikan ditangkap kapal patroli Polairut Polda, Papua Barat. Ketujuh nelayan ini ditangkap di Selat Sele saat Polairut melakukan patroli. Petugas mencurigai tindak tanduk mereka dan saat dirazia petugas menemukan puluhan bahan peledak di kapal mereka. Bom ikan selama ini sering digunakan untuk menangkap ikan dalam jumlah besar, namun efek ledakan bisa merusak terumbu karang di dasar laut. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga memastikan ketujuh nelayan tersebut dihukum berat. Direktorat Polair Mabes Polri dengan di Polair Polda yang melakukan penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Jadi sewaktu patroli di Selat Sele pada tanggal 30 Juli 2022, diketemukan dicurigai ada kapal yang melintas dan sedang melakukan aktivitas. Ternyata setelah dilakukan pendekatan, kapal tersebut lari dan membuang beberapa benda. Setelah dipungut dan diambil oleh anggota kita, ternyata itu berupa detonator dan bahan peledak yang lain sempat larut ke dalam air dan tidak bisa diamankan.
Dan untuk rekan-rekan bisa lihat barang bukti yang bisa diamankan itu berupa 47 detonator. Ini alat yang digunakan untuk sebagai penggalak bom yang sudah dirakit dan disiapkan untuk penangkapan ikan tersebut. Dan ini mesin dan kompresor serta alat-alat yang lain yang diamankan, sementara kapalnya juga diamankan di Polair Polda Papua Barat. Ketujuh nelayan ini bisa diancam hukuman penjara antara 20 tahun hingga penjara seumur hidup. Polisi berharap dengan tertangkapnya ketujuh nelayan ini bisa menimbulkan efek jera bagi nelayan lain agar tidak menggunakan bom ikan. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Untuk mendukung kemajuan persepak bolaan di Kota Sorong, Pemkot membangun stadion sepak bola megah di wilayah Papua Barat dengan kapasitas penonton mencapai 7.000 orang. Saat ini proses pembangunan stadion sedang berjalan dan diperkirakan tidak lama lagi akan rampung. Olahraga sepak bola menjadi olahraga favorit dan sangat akrab bagi masyarakat Papua. Banyak pemain sepak bola ternama lahir dari tanah Papua, sebut saja Boas Salosa, yang terkenal hingga tingkat nasional maupun internasional, atau Ricky Kambuaya. Kedua pemain tersebut berasal dari Kota Sorong. Pantas bila Kota Sorong harus memiliki stadion sepak bola yang layak dan megah, yang dinamakan Stadion Bawela. Ini kita baru sampai di tahap keempat. Tahap keempat 80%. Ya, tinggal sekarang lagi finishing luarnya. Dengan ditambah dengan atap tribun. Finishingnya seperti apa Bapak, mungkin bisa jelaskan? Finishing itu cat, plester, aci, ya, sampai di persiapan lantai. Dan sampai di situ. Targetnya kapan Bapak? Kontrak tahap 4 itu sampai di tanggal 22 Oktober 2022. Tahap 3 selesai di tanggal 21 Agustus. Ya, diharapkan dengan tahapan ini selesai sesuai dengan rencana, sesuai dengan anggaran yang tersedia. Ya, kita mengusulkan lagi untuk tahap kelima. Gitu. Tahap kelima kita bentuk sampai selesai. Berarti nanti Oktober ya Pak ya untuk peresmiannya atau seperti apa nih Pak? Ini kan rencana Pak Wali, sebelum beliau turun tanggal 22 kita meresmikan area dalamnya. Ya, karena ini dalam sudah tinggal ini 97%, tinggal 3% aja, 1-2-3 hari sudah selesai dalamnya. Itu yang nanti kita resmikan. Ya, kita istilah grand opening-nya sambil menyelesaikan area luar. Area luar ini kan ruko-ruko ya. Ruko, kantor pengelola, ruang rapat, dan klinik kesehatan, dan juga gudang, dan ruang ganti pemain. Stadion Bawela ini diharapkan akan memberikan semangat dan menjadi kebanggaan para atlet sepak bola di Kota Sorong dan akan melahirkan lebih banyak pemain-pemain berkelas yang akan merumput di kancah nasional maupun internasional. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat.